Halo Kak, selamat siang. Ya, Muslim. Ya, Ya enggak. ya, baik Kak. Di sini baru 6 berarti ya yang hadir nih ya. Baik Kak, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk di pertemuan hari ini, bisa dibuka tidak Kak kameranya? Bagi yang tidak ada izin kegiatan, bisa dibuka Kak ya kameranya Kak ya? Baik Kak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Siapa yang bisa membuka doa ini Kak? Ada yang bersedia Kak? Kak Muklis bisa pimpin doa untuk kita bersama Kak? Bisa. Siap Kak. Oke, semuanya sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan kita diberikan kelancaran, semoga segalanya bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Kak Muklis untuk membuka kita Siapa? dalam doa hari ini. Baik Kak, kita mulai saja ya kegiatan hari ini. Baik Kak, apakah slide saya sudah berubah ini untuk PowerPoint-nya? Oke, sudah Kak ya? Sudah, Kak. Sudah gerak-gerak juga ya? Oke, baik Kak. Hari ini kita pertemuan tatap maya yang kedua. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik kabar Kak. Oh, baik. Ada kesulitan dan kendala Kak dalam mengerjakan LMS? Aman Kak ya? Aman sih untuk saat ini. Agak terkendala sedikit, Kak. Ya, di bidang apa Kak? Misalkan kalau kita melakukan pekerjaan itu, saya nggak tahu tuh daftarnya yang udah atau yang belum, karena dia agaknya melangkah gitu. Oh ya. Misal yang kayak 1 sampai 5 kan, ternyata 1, 3, 4, 5 gitu. Yang 2 tuh mengakhiri gitu. Jadi nggak tahu, makanya saya agak ada concern dengan kakak itu kan. Kak tolong cari daftarnya, jadi sesuai daftar mereka aja yang saya isi. Saya nggak tahu juga bahwa diisi semuanya atau apa, jadi kurang paham di situ aja. Ya. Yang selebihnya aman Bos. Siap, baik. Terima kasih Kak Muklis. Intinya bahwa kakak-kakak semua itu wajib mengerjakan atau mengisi pertanyaan atau apapun itu jika ada kotak jawabnya Kak. Ya, biasanya ada tulisan tulis jawaban seperti itu. Nah, itu berarti wajib untuk diisi. Nah, jadi kalau ada slide yang tidak ada tulisan jawab, nah berarti itu hanya sebatas materi-materi saja, Kak. Tapi ada juga yang dia itu seperti misalnya mulai tes, nah, seperti itu, atau mulai mengerjakan. Nah, itu juga harus tuh, Kak. Nah, itu yang bisa disampaikan Kak Muklis untuk sementara ini karena masih di awal-awal Kak ya, intinya seperti itu. Dan untuk semuanya.
Gitu Kak ya? Ya, baik Kak, supaya hari ini lebih semangat, kita mau tepuk-tepuk dulu nih Kak, supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, lebih rileks seperti itu. Sudah tahu dengan tepuk PJOK Kakak? Ada yang tahu tepuk PJOK Kakak? Halo Kak, suara saya kedengaran tidak? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu kita coba ya Kak ya. Ya, saya bisa Banyak memperagakan. versi, banyak versi. Gimana Kak Muklis? Banyak versinya Kak, itu banyak versinya. Oh, siap, siap, siap. Ya, jadi seperti ini Kak. Tepuk PJOK. Sehat, bugar, cerdas. Seperti itu Kak ya. Bisa Kak? Bisa kita lakukan Kak? Sehat, Siap. bugar, cerdas. Seperti itu Kak. Tepuk PJOK. Sehat, bugar, cerdas. Oke. Mungkin bisa buka mic-nya semua Kak biar kita lebih semangat hari ini. Nggak apa-apa hari ini untuk pertama buka dulu aja mic-nya Kak. Oke, baik. Tepuk PJOK. Sehat, Sehat, bugar, terima kasih Kak untuk semangatnya hari ini. Baik Kak, di tatap maya kedua ini kita akan lanjut ke modul 1.1 itu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri dan diri guru PJOK tentunya itu. Nah, di tatap maya kedua ini kakak-kakak semua dikuatkan untuk pemahaman dari materi yang sudah kakak belajar secara mandiri ya Kak ya. Nah, untuk kesepakatan bersama kita dalam kegiatan ini agar dapat berjalan dengan lancar, maka kakak-kakak bagi yang tidak ada izin atau kepentingan yang mendesak atau yang darurat atau yang urgent, boleh menghidupkan kamera Kak supaya kita lebih kenal, lebih dekat sehingga nanti kalau saya menyapa, saya bisa tahu nih wajah kakak-kakak semuanya ini. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan jika ada gangguan teknis itu adalah hal wajar Kak. Jadi kalau misalnya ada beberapa gangguan teknis, diinfokan saja Kak, supaya kita sama-sama bisa saling memberi informasi dan bisa memberikan solusi mana yang baik untuk dilakukan seperti itu. Nah hari ini tujuan luasnya dalam tatap maya kedua ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif ini seharusnya. Kemudian ada capaian akhir pelatihan bahwa guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dalam sehari-hari. Nah, capaian khususnya di pembelajaran ini adalah yang pertama ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua itu mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kakak-kakak di materi belajar mandirinya itu ada mencoba membuat refleksi kan Kak ya? Ada tidak Kak? Ada, baik. Nah, jadi nanti refleksi yang kakak tulis, nanti kita akan coba belajar bersama-sama bagaimana cara membuat refleksi yang direkomendasikan oleh PKG PJOK ini. Nah, untuk tujuan dari sesi ini, nanti kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, jadi agenda kita yang pertama ini itu review framework dan model tulisan refleksi Kak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada tulisan refleksi 3 babak. Nah, ini agendanya.
Itu 5 menit nanti ada pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada 10 menit itu review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. Kemudian 10 menitnya itu juga ada review framework dan model tulisan refleksi framework milik Gibbs. Kemudian 20 menit ke depan itu juga ada tulisan refleksi 3 babak. Jadi nanti kakak-kakak semua dapat menuliskan refleksi. Ya, yang pertama itu tentang keterkaitan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Di LMS ada kan ini Kak? Orientasi nilai-nilai orientasi guru PJOK di belajar mandiri Ada. sudah menemukan kan? Ada Kak ya? Halo Kak, ada kan? Ada. Ada, siap. Baik. Kemudian yang 20 menit selanjutnya itu ada babak kedua, itu berbagi refleksi. Nah, isinya nanti itu tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis, dan framework Gibbs ini khususnya. Menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian 20 menit selanjutnya itu ada babak ketiga, itu tentang kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Dan yang 5 menit ke depan nanti itu ada refleksi dan foto bersama. Seperti itu, Kak. Nah, ini sama-sama kita mau mereview framework dan model tulisan refleksi. Kakak-kakak di LMS-nya ada menemukan informasi tentang framework dari Borton ini, Kak? Ada, Kak. Baik. Nah, saya minta satu kakak mungkin bisa memberikan tanggapan, siapa yang bersedia raise hand. Mungkin bisa diberitahu Kak alurnya? Ada yang ingat Kak? Alur refleksi framework Borton. Ada yang ingat Kak? Yang 3 itu tuh Kak. 3 alur, 3 langkah. Ada yang ingat Kak? Gimana Kak? Ada yang ingat? Kak Dina. Halo Kak Dina, bisa mic-nya dibuka Kak? Iya Kak. Iya Kak, sudah baca tentang framework Borton ya? Refleksi, bagaimana cara kita membuat refleksi? Di mandirinya sudah ada, di belajar mandirinya ada kan materi ini Kak? Ada Bang. Oke. Oke Kak. Nah, masih ingat tidak Kak alurnya bagaimana Kak? Framework Borton ini. Masih ingat tidak alurnya Kak? Udah lupa Bang. Saya kan Baik, siap. Nah, alurnya sebenarnya di depan ini Kak, di depan layar. Cuman kalau di LMS-nya itu ada what, so what, know what. Benar tidak Kak? Benar tidak Kak? Ada what, so what, dan know Benar, what. Kak, benar. Ya, tuh. Nah, jadi nanti kalau kakak menuliskan refleksi, boleh menggunakan ini, Borton ini. Ya, dari misalnya dari what dulu. Nah, kalau what itu ya isi deskripsinya itu seperti misalnya menuliskan pengalaman atau fakta-fakta yang terjadi, itu isinya Kak. Untuk memulai kita menuliskan refleksi dengan model framework Borton ini, ya, atau misalnya mengeksplor respon, ya,
pada diri sendiri atau kepada peserta didik. Nah, itu alur what. Nah, kalau alur so what, ya, atau terus apa, itu artinya bagaimana cara kita menganalisis kekurangan yang terjadi pada kegiatan. Bukan hanya kekurangan, Kak. Kelebihan juga bisa kita analisis. Ya, itu ada pada alur so what itu tadi, atau terus apa itu tadi. Nah, dalam menganalisis itu kan biasanya ada dua itu, Kak. Secara analitik atau dengan perenungan. Nah, diharapkan bahwa kedua-duanya ini dimunculkan, Kak. Kalau secara analisis kan berarti apa yang kita sudah lakukan, dengan metode apa kita melakukannya, dengan cara apa kita melakukannya, itu secara analitis atau secara terstruktur seperti itu, Kak. Tapi kalau secara perenungan berarti kan kita mereview kembali apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah baik itu ditingkatkan, apa yang masih kurang itu diperbaiki sehingga nanti ke depannya itu lebih baik lagi. Nah, kemudian ada know what. Nah, know what ini berarti cara perbaikannya, Kak. Atau ke depannya kita mau apa gitu supaya kegiatan segala sesuatu yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi seperti itu alurnya, Kak. Jadi kalau misalnya diminta untuk membuat refleksi bisa menggunakan framework Burton ini, Kak. Itu alurnya what, so what, dan know what. Seperti itu, Kak. Nah, kemudian yang kedua itu ada framework dari Gibbs. Nah, di situ ada 6 alur. Mulai dari yang pertama alur deskripsi. Terus yang kedua itu ada tanda tanya. Ada yang tahu, Kak, setelah deskripsi itu alurnya apa? Ini pada framework Gibbs ya. Ada yang tahu, Kak, setelah deskripsi? Oke, kamu please. Perasaan dan pengalaman. Iya. Perasaan dan pengalaman. Betul, Kak. Setelah deskripsi itu ada perasaan dan pengalaman. Kemudian alurnya dilanjutkan ke evaluasi. Setelah evaluasi, apa lagi, Kak? Setelah evaluasi, apa lagi, Kak? Oke. Kak, Setelah evaluasi biasanya tuh kalau bisnis kalau nggak salah analisis. Oke, Kak. Evaluasi, analisis. Lanjut aja, Kak. Habis itu apa lagi, Kak? Habis analisis kan konklusi. Setelah konklusi apa, Kak? Setelah konklusi apa, Kak? Posisinya di alur kan? Iya, di alur. Di posisinya di evaluasi yang terakhir kan? Iya. Evaluasi terakhir berarti dia rencana tidak lanjut ya? Iya, rencana tidak lanjut. Benar, Kak. Nah, jadi mulai dari deskripsi, kemudian kita perasaan, evaluasi, analisis, benar, Kak. Ada konklusi, ada rencana tindakan. Baik, nah untuk deskripsi ini itu isinya ya kakak bisa menuliskannya lah dalam bentuk pengalaman-pengalaman konkret atau yang fakta yang sudah kakak lakukan. Kemudian perasaan. Nah, perasaan ini berarti apa yang kakak rasakan? Senang, sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga kakak tuangkan di situ alurnya. Kemudian untuk evaluasi, artinya kita berfokus ya pada apa yang kita ingin perbaiki. Misalnya kekurangan apa yang menjadi perbaikan kita. Itu bisa kakak tuliskan di situ. Kemudian menganalisis. Menganalisis ini seperti yang di Barton tadi, yang di SWOT itu, kakak bisa juga seperti menganalisa tadi, Kak.
Ya, apa yang bisa kakak tuliskan di situ? Ya, mengapa kakak bisa eh, mengalami misalnya tantangan-tantangan? Nah, itu bisa kakak analisis di situ. Apa penyebabnya? Nah, itu bisa dianalisis. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Nah, ya, kesimpulan atau konklusi ini tadi. Ya, jadi seperti yang di framework bottom itu juga hampir sama dengan so what itu. Artinya apa yang bisa nantinya ya yang bisa dilakukan dari hasil analisis tersebut untuk mencapai uh, sesuatu yang harus kita lakukan seperti itu Kak. Itu di konklusinya. Dan rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini berarti aksi nyatanya Kak, apa yang harus kita lakukan setelah kita sudah merencanakan, sudah mengevaluasi. Nah, hal-hal itu harus kita tindak lanjuti. Jadi, percuma saja kalau kita sudah merencanakan, kita sudah menyusun, kita sudah membuat hal-hal untuk perbaikan ke depan, tapi tidak ada rencana tidak lanjutnya, berarti ya sia-sia saja Kak untuk ke depannya. Nah, itu contoh alur refleksi framework model Gibbs. Nah, sebenarnya di LMS itu kalau kakak belajar mandiri sebenarnya banyak juga sih Kak model-model cara refleksi itu. Bisa kakak-kakak menggunakan alur 4F, ya itu ada fakta, perasaan, kemudian itu alurnya Kak. Kemudian ada pembelajaran dan kedepannya seperti rencana tidak lanjut itu tadi. Jadi itu contoh alur framework bottom dan Gibbs Kak. Jadi dengan ini kakak-kakak tidak lagi mengalami kebingungan Kak dalam membuat refleksi. Sebenarnya mau dimulai dari mana sih refleksi ini? Biasakan kita seperti itu. Nah dengan alur ini kakak-kakak nanti bisa membuatnya ya. Nah untuk itu kita latihan nih Kak. Ya. Jadi nanti di sini kita akan merefleksikan 3 babak. Nah, tadi di yang modul yang sudah saya sampaikan tadi di grup, itu kan kakak-kakak udah menjawabnya itu. Ya. Dan kakak udah juga menyiapkan konsep atau catatan lah gitu Kak ya dari jawaban-jawaban kakak tersebut. Nah, yang pertama itu adalah hubungannya dengan kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua. Nah, selama ini kakak-kakak ini nilai orientasi sebagai guru PJOK-nya itu lebih cenderung kemana? Seperti itu. Ya, terus yang kedua, seberapa dalam tulisan refleksi yang kakak buat seperti itu. Sehingga refleksi kita itu lebih mendalam seperti itu, Kak. Kemudian, nah setelah kakak udah mengetahui alurnya, mari kita perbaiki tulisan refleksi yang sudah kakak buat itu kita lakukan dalam kegiatan refleksi 3 babak ini Kak. Nah, nanti saya akan kirim Google Slide. Di situ nanti kakak bisa isi ya. Masing-masing nanti akan saya pandu di babak pertama apa saja yang harus direfleksikan, kedua dan ketiga seperti itu. Nah, sini instruksinya itu nanti akan dibagikan linknya, kemudian peserta dapat menuliskan nama masing-masing. Namanya sudah saya tulis Kak, jadi kakak nanti tinggal pilih slide nama sendiri dan diisi seperti itu. Nanti akan ada 3 babak seperti itu Kak. Nah, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Nah, framework Gibbs ini tadi berarti yang ada berapa langkah Kak? 6. Ada 6. Jadi nanti mulai mencoba seperti itu Kak ya. Nah, kemudian setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak semua nih nanti diminta untuk membaca tulisan dari refleksi teman kakak sendiri.
Nah, nanti untuk teknisnya akan saya sampaikan sehingga nanti dapat memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Kemudian diharapkan kita semua kakak-kakak ini bersikap terbuka. Artinya tidak ada yang ditutupi, jujur gitu dalam melakukan refleksi ini. Apa yang sudah kita lakukan selama ini sehingga nanti kita bisa sama-sama tuh mendapatkan solusinya, ya kita dapat diperkuat oleh sama-sama sehingga bisa saling berkontribusi lah untuk berkolaborasi untuk mendapatkan solusi bersama. Nah, bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Nah, ini pertanyaannya Kak. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Nah, itu adalah pertanyaan di babak pertama yang harus kakak-kakak kerjakan selama 4 menit. Kak Lukman ini sudah masuk Kak Lukman? Ya, kalau masih butuh izin juga, nggak bisa masuk dia. Oke, baik. Ini sudah saya buka sih Kak. Bentar Kak. Sudah saya buka ini. Sudah masuk itu Pak. Oh, sudah kah? Oke, saya kirimkan Google Slide-nya Kak, bentar. Oke Kak, bisa langsung dikerjakan Kak. Soal pertama tadi itu, ini saya kirimkan juga. Oke Kak, boleh langsung dikerjakan Kak, 4 menit Kak ya. Langsung diakses saja Kak. Oke, di sini minta akses ya. Kak Irwin dengan Kak Reza sudah saya terima ini. Oke, Kak Muklis. Oke Kak, sudah menemukan formatnya Kak? Kak Jul, kenapa Kak Jul? Akses saya ditolak, Kak. Oke, bentar.
Ah, Dah Kak Jul, lanjut Kak Jul. Masih belum masuk nih kak, aksesnya kak. Siapa ini? Apriyadi. Apriyadi. Belum masuk nih Kak. Oh, Iya, ini Kak. Emreza Aprianto kah? Kan Apriyadi belum masuk kak? Apriyadi. Belum masuk nih Kak. Betul kak ya, belum kak ya. Sudah dikirim kak. Oke, oke. Kak, izin bertanya Kak, ini pertanyaannya nih tiga-tiganya harus dijawab langsung gitu Kak. Iya, langsung aja Kak. Tapi di babak pertama dulu ya Kak. Ya. Sudah diakses kak? Sudah, sudah. Oh, Apriyadi ya? Ini enggak Ya. ada nih Kak, enggak masuk nih. Belum masuk kak? Enggak masuk Kak. Tino tadi beli di sana aja di Mega Timur tuh masih dapat ikan enak loh di Noki. Kemudian dia tuh masak kadang asin. Iya. Kadang asin. Padahal dia sering asin ya, tapi Oke, Sudah, masuk Kak. sudah dikirim. Apriyadi masuk. Akses ditolak kak. Ditolak. Ya. Kenapa Kak Lukman? Belum masuk nih Kak. Belum diterima gitu. Bentar kita ya. Kak, slide saya belum ada namanya. Gereja. Oh, enggak ada Kak. Boleh Kak ditambah di bawah Kak. Kak Lukman sudah ini Kak. Ya, Pak. Kenyang aku ibu kenyang nggak? Ah, dia nasi padang lagi ibu. Dia mampu biasa ibu ibu. Gimana nambahkan bang? Sudah bisa Kak. Ntar saya masuk dulu. Ada yang sudah masuk kah, Kak? Sudah Kak, tapi agak bingung cari nama saya. Namanya Apriyadi. Oh gitu, bentar Kak.
Biasa dengan Ah, tuh ada tuh Kak. Dia aja. sama kami dari Kak. Hah? Gimana nak? Apa? Mana soal tadi ya? Ntar saya lagi nggak bisa diedit soalnya nggak bisa diketik deh. Siap, siap. Ano ba? Hah? Ada yang bisa akses Kak? Apakah ada yang bisa akses? Kalau tidak, saya kirim link lagi Kak. Masih belum bisa, Pak. Oke. Coba pakai yang ini Kak. Nah, ini udah ada nih. Ini Kak Reza nih udah bisa nih. Terus saya tambah Kak. Nah, ini coba dicoba Kak. Pakai yang ini. Link yang ini nih. Kak Julius, saya udah bisa itu. Gimana? Link yang pertama, Bisa? udah bisa guys ya. Udah bisa saya masukkan. Oh, bisa Kak. Oke, kalau bisa Bisa. Masuk nggak? Nggak. ini siapa Kak? Jul. Oh, Kak Jul Jul, Kipli. bentar. Bentar Kak. Kak Jul. Ah, masuk Kak. Kak Irwin juga masuk nih. Kak Jul. Mana Kak Jul nih? Oh, ada. Masuk Kak Jul, masuk. Hmm. Kak Jul udah masuk.
Kak Irwin juga udah masuk ini. Yang lain bisa, Kak? Bentar Kak, harus ada Google Slide ya. Ini Kak siapa, Kak? Muklis. Oh, Kak Muklis. Bisa ke Gue jawab di babak satu aja kan? Iya, di babak satu aja, Kak, dulu. Kita mulai dari babak satu saja dulu. Maaf nih Kak, telat informasi ini soalnya mana? Soalnya ada di grup, Kak. Oh, soalnya di grup ya? Ya, ya. Oh, sama. Oke. Masuk? Oke, sorry. Kirain soalnya ada di slide ini. Tidak, Kak. Siap. Oke, Kak. Sambil sajalah, Kak, biar langsung ya, Kak, ya. Yang nomor 2 ini saya kirim dulu. Yang nomor 2 itu dengan gips tadi tuh, Kak. Frame rock gips itu. Nah, pemantiknya ini, Kak. Jadi boleh langsung ke nomor babak kedua juga boleh, Kak. Saya kirim dulu soalnya di grup. Biar langsung tidak ini, Kak, tidak bolak-balik. Dan babak ketiganya juga, Kak. Langsung saja, Kak. Ngeditnya harus pakai PC ya Kak? Harus pakai apa, Kak? Harus pakai PC Kak? Pakai HP juga bisa kok, Kak. Kok di sini saya ngedit edit di PC. Saya masih mau minta akses, Kak. Nah, ini punya Kak Irwin nih. Udah ada kan, Kak, kan? Punya Kak Lukman. Sudah Kak, sudah. Oke. Ini, Kak, saya Nah, ini punya Kak Apriyadi. Yang kedua juga langsung, Kak. Kalau yang kedua, itu pertanyaan pemantiknya itu apa dan bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Tuh, bisa dituliskan, Kak, langsung saja di babak kedua. Terus lanjut juga di babak ketiga. Kalau di babak ketiga itu
tulisan atau refleksi kita terhadap kesimpulan atau rencana tindak lanjut dari Frank Rock Gibbs-nya itu tadi. Hubungkan dengan apa yang ibu kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis di modul. Itu kan ada 5 orientasi itu. Nah, pertanyaan pemantiknya, jadi kalau kakak misalnya kebingungan mau mulai dari mana, dari pertanyaan itu bisa dijadikan awal untuk menuliskan refleksi, Kak. Sudah, Kak Lia? Kalau untuk Kak, mau tanya Kak masuk. Nanti nggak punya saya nggak? punya Kak Muklis ya, Babak utamanya masuk nggak? Kak Muklis. Kak Muklis nulisnya kemana nih? Ada di samping sih, Kak. Ini sesuatu saya pakai handphone, Oke, nggak lagi di oke, siap, Kak. Jadi gimana tuh? Intinya adalah Kak di situ. Nggak apa-apa sih. Kalau misalnya memang ke samping, tapi Ada ya? ya tetap berada di itu sih. Ke samping. Oke, oke. Sorry ya. Siap, siap. Bentar. Kak Irwin ya. Kak Irwin. Masuk, Kak. Udah sampai 2 babak Kakak nih. Saya masih bingung ngeditnya nih Pak. Masih belum dapat. Masih belum, Kak? Ya,
Kak Aulia bisa Kak? Itu yang kalau kita catatan baru itu untuk apa ya Kak? Kalau Sebenarnya Kak, klik aja sih Kak di kotak-kotak yang sudah disediakan itu Kak. Misalnya di babak satu tuh yang di kotak ya, orange itu udah klik ya aja sudah, deh. Mm-mm. iya sudah. Nah, oke siap. Cuman Mm-mm. munculnya itu catatan baru bawah dia Oh gitu. ada set baru lagi yang muncul. Kalau Nah, diklik Kakak pakai kayak punya siapa tadi? Yang pertama. oke oke. Kakak tadi pakai yang pertama kan? Ya, ya. Oh ya, ini yang pertama nih Kak. Berarti kan tidak ada perbedaan gitu. Coba Kakak klik di bagian ini, di bagian yang warna-warna sesuai dengan kotaknya ini Kak, sesuai dengan babaknya ini. Bisa nggak diklik terus diketik dengan ini, dengan apa namanya? Dengan papan ketiknya itu bisa nggak Kak? Sudah saya coba sih Kak, Tapi bisa nggak Kak? belum bisa sih Belum bisa. di kotak kuning, hijau sama biru ini. Oke, Sudah Kak. saya coba. Oke Kak, kalau misalnya masih terkendala di kolom chat aja lah Kak punya Kakak. Oke, siap Pak. Siap, siap. Punya Kak Dina, baru babak pertama ya. Kak Tommy ini ada tidak? Tommy. Ada ini Kak Tommy ini. Halo Kak Tommy. Halo Kak Tommy, ada kesulitan Kak? Ya Kak Lia, lanjut Kak Lia. Babak pertama ini udah masuk nih. Kak Lukman juga udah babak pertama. Kak Rizal, ada kesulitan Kak Rizal? Kak Lutfi juga sudah jalan di babak pertama ini. Kak Julkifli juga. Kak Priyadi juga. Kak Rizal, ada kesulitan Kak? Kak Aji, saya cek dulu. Kak Aji belum ini Kak Aji? Kak M Reza sudah jalan di babak pertama. Kak Muklis, kok besar sekali nih Kak tulisan. Ntar, saya perbaiki dulu.
Bisa kok nih kakak nih masuk nih tadi sebenarnya nih. Cuman karena kakak pakai HP kali ya. Kakak Intan karena kebetulan juga lagi ada kegiatan Siap, sekolah. siap. Siap, Kak, siap. Oke, ini udah saya rapikan nih Kak, punya kakak nih. Kak Aji juga belum jalan nih Kak. Kak Irwin ini udah selesai Kakak, udah sampai babak 3 nih. Kak, yang kakak rapikan tuh babak kedua tuh, bukan babak satu. Oh gitu, ini untuk babak kedua nih. Ya, babak satu tadi yang kata kakak melenceng itu nggak tahu saya posisinya di mana. Oh iya, iya, ini ada sebelah kiri nih. Oke, udah saya perbaiki ini nih. Ini kakak buat di komentar sepertinya ini. Sudah saya klik di slide-nya itu, tapi masih aja kayak gitu ya. Ntar Kak, ini udah saya copy nih. Oke, bisa Kak. Oke, aman nih Kak. Udah beres. Yang ketiga, bisa ndak Kak? Kak Muklis. Lagi proses Kak, lagi proses. Siap, siap. Kak Aji ada kendala Kak. Iya kak, ini udah saya tulis, tapi tadi saya tanya kakak katanya belum ada masuk ya yang babak pertama tadi ya. Iya. Hmm. Oh, tapi udah ditulis Kak. Udah tadi kak, Oh. yang babak pertama nih. Terus kakak lanjut ke babak kedua kan nih? Nah ini mau lanjut babak kedua nih kak. Oh, oke, oke. Mungkin ini sistemnya kali ini ya. Oke kak, makasih kak. Siap. Punya saya di komentar Kak Ilyas Aulia. Aulia. Oke, Iya. siap, siap, siap. Sudah 3 babak kah? Ya, Pak. Oke, oke, oke. Coba saya masukkan. Iya. Ini. Ya, makasih kak. Siap. Masuk enggak tuh Kak? Saya udah editkan punya kakak nih. Kak Aulia. Masuk enggak di linknya tuh? Itu yang Kak Ilyas yang kedua ya kak ya. Slide-nya ya. Apa itu? Maksudnya? Yang slide yang itu yang kedua ya. Ini masih di... Yang terakhir. Iya, yang terakhir. Kak, ini 1, 2, 3 nih maksudnya Ini kok yang di pertanyaan babak pertama kah ini Kak? Kak Aulia. Atau babak pertama ini? ya Ini babak pertama saja kah ini yang kakak jawab nih? bab ya. Iya. Iya Kak. Atau
Satu ini babak pertama, dua ini babak kedua, tiga ini babak ketiga gitu kah? babak pertama kita. Oh, baru babak pertama semua. Kak, saya udah belum ya? Kan ada 3. Ah, ah. Oh, berarti kalau gitu kakak lanjut babak keduanya kak, ditulis juga di komentar. Ya, kenapa kamu please? Sudah ada belum Kak? Ini saya. Oke, bentar. Sudah di. Siap. Udah selesai berarti punya kakak nih, tiga-tiganya. Kamu please. Oke, aman ya punya saya Kak ya? Saya nanya kakak, apakah kakak udah semua tulis tiga-tiganya? Sudah. Oke, saya cek dulu. Sudah selesai. Coba dicek Oke, dulu. Kak. Sip. Cek ya? Iya, Aman. oke, aman. Oke, cek. Kak Aulia, lanjut ya kak di babak kedua. Di komentar, di Siap, kolom Kak. komentar. Siap, Kak. Ya, Siap, Kak. yang Kak Aji juga kalau misalnya Ya. tidak muncul, boleh ke komentar juga kak, biar saya yang komen. Apa yang copy paste-nya di sini? Kak Tommy adakah Kak Tommy? Terima kasih, Kak. Halo Kak Tommy. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain ini mengerjakan, kita lanjut. Oke, di sini ada roda emosi ini tadi, Kak. Ya, misalnya mulai dari takut itu, berarti batasannya tuh mulai dari gentar, gerun, ragu, gemuruh, dan seram. Ya. Jadi ini perbendaharaan kata-kata dari kata takut. Kalau misalnya perbendaharaan dari kata-kata cinta tuh ada damai, santun, keinginan, rindu, mesra. Kemudian mesra nih ada lagi nih bagiannya. Mesra itu ada kesukaan dan romantis. Kalau rindu tuh ada tertarik dan jiwang. Kalau keinginan tuh ada tergila-gila dengan minat. Nah, begitu, Kak. Itu untuk roda emosi. Nah, ini yang pertanyaan babak kedua, Kak. Boleh dibuat dalam refleksi framework Gibbs. Berarti ada 6 tahap. Pertanyaan ini hanya membantu saja, Kak, ya. Membantu dalam mengarahkan kakak-kakak dalam membuat refleksi dengan model framework Gibbs ini. Baik, di sini ada mari berbagi atau berefleksi dari tulisan teman kita. Kak Reza sudah kan? Sudah membuat refleksi Kak Reza? Sudah, Kak. Sudah, oke.
Kak, minta tolong kakak di babak pertama itu untuk menyampaikan hasil refleksinya. Bentar saya tampilkan dulu, Kak. Kak, mohon maaf nih kak, saya mau berangkat soalnya aku terganggu bahas suaranya. Nggak apa-apa, Kak. Satu aja, Kak. Oke. Nih, Kak. Yang babak pertama kan? Ya, babak pertanyaan aja, Kak. Itu punya saya sendiri kan? Iya, ini punya kakak kan? M. Reza kan? Oh iya. Oke. Iya. Oke, saya bacakan ya. Yang babak pertama itu kecenderungan saya dalam orientasi yang dialami selama ini adalah dari segi psikos. Pokoknya interaksi saya dengan peserta didik yang mengakibatkan hasil pembelajaran kurang maksimal. Yang saya harapkan dengan melakukan refleksi dapat membuat saya pribadi lebih baik lagi ke depannya. Cukup, Kak? Cukup nggak? Nah, Kak, saya mau tanya, nilai orientasi yang kakak biasanya lakukan sehari-hari tanpa disadari bahwa itu adalah nilai orientasinya, kakak menjawab apa, Kak, di LMS, Kak? Dalamnya saya lupa nih kak. Lupa. Lagi kayaknya. Soalnya banyak kemarin. Banyak yang lulus gitu. Ada 5, Kak. Nah, di sini itu ya, di sini ada tanggung jawab sosial, kemudian ada integrasi ekologis, kemudian ada aktualisasi diri, proses pembelajaran, dan ada disiplin ilmu. Masih ingat nggak, Kak? Apa, Kak, yang kakak tulis? Lupa, Kak? Lupa kak. Oke, lupa, Kak. Baik, satu lagi, Kak. Kak Muklis. Halo, Kak Muklis. Halo kak. Ya, boleh berbagi, Kak? Ya, apa tuh kak? Yang babak keduanya, bentar, Kak. Nah, ini punya Kak Muklis. Bagaimana kakak merefleksikan diri kakak di babak kedua ini, Kak? Nilai yang dapat. Ya, Kak. Itu punya saya sendiri kan? Iya, ini punya kakak kan? M. Reza kan? Oh iya. Oke. Iya. Oke, saya bacakan ya. Yang pertama itu kecenderungan saya dalam orientasi yang dialami selama ini adalah dari segi psikos. Pokoknya interaksi saya dengan peserta didik yang mengakibatkan hasil pembelajaran kurang maksimal. Yang saya harapkan dengan melakukan refleksi dapat membuat saya pribadi lebih baik lagi ke depannya. Cukup, Kak? Cukup nggak? Nah, Kak, saya mau tanya, nilai orientasi yang kakak biasanya lakukan sehari-hari tanpa disadari bahwa itu adalah nilai orientasinya, kakak menjawab apa, Kak, di LMS, Kak? Dalamnya saya lupa nih kak. Lupa. Lagi kayaknya. Soalnya banyak kemarin. Banyak yang lulus gitu. Ada 5, Kak. Bentar. Di sini itu ya, di sini ada tanggung jawab sosial, kemudian ada integrasi ekologis, kemudian ada aktualisasi diri, proses pembelajaran, dan ada disiplin ilmu. Masih ingat nggak, Kak? Apa, Kak, yang kakak tulis? Lupa, Kak? Lupa kak. Oke, lupa, Kak. Baik, satu lagi, Kak. Kak Muklis. Halo, Kak Muklis.
Halo Kak. Ya, Ya, boleh berbagi Kak, ya. Apa tuh Kak? yang babak keduanya, bentar Kak. Nah, ini punya Kak Muklis. Hmm, Bagaimana Kakak merefleksikan diri Kakak di babak kedua ini Kak? nilai-nilai yang dapat mempengaruhi saya adalah berdasarkan pengaruh sosial, pengalaman hidup, dan hal yang pernah terjadi. Hal-hal yang terjadi terhadap pengalaman saya adalah memahami nilai kebaikan dan mengontrol sosial dan pola pikir yang baik. Dalam lima orientasi itu, saya yang tidak saya sadari ya, yang sering tuh kadang-kadang tuh penguasaan disiplin, aktualisasi diri, tanggung jawab sosial, dan integrasi ekologis. Mungkin seperti itu. Baik Kak. Jadi ini menjadi membuka pikiran kita lah ya kakak-kakak semua ya bahwa Iya, benar. sebagai guru PJOK kita juga punya orientasinya, orientasi diri lah dalam pembelajaran itu. Karena terkadang kita guru-guru PJOK ini dianggap sebelah mata gitu, yang hanya bisa ngasih bola, pemanasan, terus anak-anak disuruh main gitu. Nah, tapi dengan adanya pemahaman seperti ini, kita kembali disadarkan bahwa apa sih orientasi-orientasi sebenarnya yang harus kita kembangkan dalam diri kita, khususnya untuk guru PJOK. Sehingga guru PJOK ini adalah apa ya? Baik dari mata pelajarannya atau dirinya itu juga bisa diunggulkan gitu. Padahal kalau apa-apa, siapa dulu yang maju di sekolah kalau bukan guru PJOK? Sepakat enggak kakak-kakak? Setuju. Itu dia. Jadi kalau apa-apa itu pasti yang disuruh guru PJOK-nya. Yang lain, Sepakat. ya betul Kak, sepakat kan Kak? Yang lain hanya menunggu hasil saja. Nah, tapi Betul. dalam kenyataannya lah malah kita dianggap sebelah mata gitu. Nah, oleh karena itu saya bukan membuat kakak-kakak menjadi untuk rendah diri, tapi ini menjadi motivasi kita bahwa nilai orientasi ini harus sama-sama kita sama-sama kembangkan juga dalam diri kita sehingga menjadi karakter dan potensi kita. Sehingga kita juga punya nilai di mata rekan-rekan guru yang lainnya, khususnya untuk mata pelajaran PJOK ini tadi. Baik, satu lagi untuk babak ketiga. Kak Irwin, ada Kak Irwin? Ada ribut ya bang? Ribut ya kak? Karena kami lagi rapat P5 nih. Oh gitu, enggak Suaranya, apa-apa. suaranya itu nganggu enggak? Enggak apa-apa. Lanjut. Oh, iya, silakan. Lanjut. Ntar saya share screen dulu. Oke Kak. Babak ketiga Kak. Oke, izin menjawab ya kak ya. Di sini tulisan saya yaitu pembelajaran yang mengedepankan peserta didik. Jadi kan pada awalnya tadi kan kita tadi kan udah menjelaskan gimana kita mengedepankan pada siswa untuk melakukan suatu aktivitas yaitu terutama gerak. Adapun gambar yang saya simpulkan yaitu sebagai guru PJOK selalu mengedepankan peserta didik untuk terus bergerak dan beraktivitas. Pastinya yang saya ubah memperbaiki diri saya pribadi sebagai guru. Kadang menghadapi siswa SD, SMP, SMA itu mungkin pelakuannya beda ya kak ya. Kalau saya pribadi sih harus banyak sabar kalau menghadapi anak-anak SMA. Ya itu. Siap. Kemudian kemudian evaluasi diri bagaimana kita bisa mendekatkan diri sebagai guru PJOK dengan peserta didik itu pun
ada batasnya, terutama dengan gender wanita itu. Ya, ya. Pendidikannya kita takut yang maksud kita gini, tapi penilaian orang beda gitu. Kemudian tindak lanjutnya yaitu gimana kita merencanakan apa yang udah kita lakukan hari ini untuk memperbaiki hari-hari esoknya. Itu sih kalau pendapat saya. Siap, Kak. Ada lagi, Kak? Eh, eh, terus kakak bilang tadi apa kalau guru PJOK tuh orang yang paling diutamakan ya gitu. Orang yang paling di depan lah dulu. Iya, saya setuju. Tapi kami pernah mendengar kayak gini. Enak jadi guru olahraga. Nah, itu dia. Tampakkan bola, tepuk-tepuk udah selesai itu. Itu menurut mereka. Tapi mereka tidak menyadari bahwa kita itu pembelajarannya bukan di dalam kelas tapi di ruang kelas. Wajar kalau seorang guru PJOK yang berteriak, "Oi, kau kemana nih gini-gini?" Itu bahasa kayak gitu kan. Ya. Beda apalagi ngajar anak SMA kan, misalkan sikit-sikit harus betul-betul menahan emosi. Beda mungkin saya tidak mengajar anak SD kali ya. Ayo anak-anak, ayo kayak gini gitu. Tapi beda kalau anak SMA. Itu sih pengalaman saya sebelum tadi. Siap. Ya. Baik, Kak, terima kasih. Berarti kalau saya bisa dapat simpulkan bahwa Kakak ini ya melakukan pedagogik lah seperti itu, bahwa bagaimana memposisikan kita misalnya mengajar di SD, di SMP, di SMA, sehingga apa yang harus kita lakukan itu lebih terarah dan terukur atau bisa lebih tercapai seperti itu ya, Kak ya. Misalnya dalam mengajar anak SD itu kan harus ceria, tidak mungkin kita tuntut ini dan itu terlalu tinggi seperti itu kan, Kak kan? Iya, iya. Ya, benar. Anak SMP gimana yang kita tahu gitu kan, transisi dia dari ke SD, dari yang anak-anak menuju yang remaja, itu kan juga kita harus bisa rancang seperti itu ya, Kak. Gimana, Iya, Kak? iya. Betul, Pak. Kalau misalnya anak SD kan yang saya lihat, tapi saya tidak mengalami, tapi itu kan dunia kegiatan PJOK kan hanya permainan, Ya. tapi tidak dituntut untuk gimana teknik kayak seperti apa yang baik gitu. Kalau SD, kalau SMP itu kan biasanya yang saya tahu mengenalkan tentang olahraga. Kalau SMP gitu, kalau SMA kan beda, memperbaiki gerakan yang kamu lakukan gitu, tapi tidak dituntut untuk berprestasi. Itu sih kalau pengalaman saya. Ya, siap, Kak. Berarti memang ya itu tadi lah, kembali lagi ke pedagogik itu tadi. Kita harus dapat memposisikan kita, sasaran kita nih sebenarnya siapa gitu. Yang SD bagaimana, yang SMP bagaimana, yang SMA bagaimana, dan tidak mengecilkan sebenarnya untuk yang jenjang rendah. Artinya, tingkat SD nih materinya ya hanya permainan seperti itu, padahal Perlakuannya sama, cuma caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda, ya. Perlakuannya tetap namanya olahraga, tapi perlakuannya jangan disamakan SD dengan SMA. Itu orang gila yang ngajar berarti. Iya, benar-benar, Kak. Artinya ya kita memang harus mampu lah ya, Kak, kan memposisikan kita. Jika kita mengajar di SD bagaimana sikap kita, cara kita, dan merancang pembelajaran lah seperti itu, sehingga ya apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa anak-anak kita ini memang memerlukan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan yang mereka harus dapatkan seperti itu, Kak. Ya. Baik, terima kasih, Kak. Kita stop sharing dulu. Baik, Kak, tadi kita sudah sama-sama berefleksi mengenai apa yang sudah kakak-kakak tuliskan tadi di babak pertama, di babak kedua, dan di babak ketiga. Nah, ini harapan kita bersama bahwa bisa menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman-teman kita ini tadi. Tadi yang menyampaikan itu ada Kak Irwin, Kak Muklis, ya, dan kakak-kakak lainnya.
Ya, itu bisa jadikan pembelajaran untuk kita. Karena kita juga tidak bisa membawa situasi itu ke kita. Karena situasi dan kondisi di tempat kita juga akan berbeda-beda. Tetapi jika memang itu terjadi di tempat kita nantinya, nah kita punya pengalaman lah bagaimana cara merefleksikan, sehingga apa yang kita refleksikan itu tadi ke depannya kita bisa semakin meningkat pembelajarannya, kemudian pemenuhan kebutuhan anak juga terpenuhi gitu. Sehingga tantangan atau hambatan yang tadinya ditemukan itu bisa teratasi seperti itu, Kak. Baik, Kak. Dari hasil refleksi kita tadi, ada tidak yang mau menanggapi? Dari hasil refleksi kita tadi, ada enggak kakak-kakak nih yang mau menanggapi nih? Kalau ada, boleh raise hand. Kak, ingin tanya, Oke, siap, Kak. dari semua pembahasan refleksi tadi, ada enggak menurut kakak ini ada hal kendala yang paling fundamental untuk kita tidak melakukan refleksi? Karena kesulitan guru PJOK ini kan biasanya telah melakukan refleksi tapi tidak melengkapi administrasi gitu. Siap, terima kasih. Biasanya guru PJOK yang ikut malah administrasi padahal sudah melakukan gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Kakak-kakak yang lain bisa jawab enggak? Gimana tantangan kita terhadap ya penyediaan refleksi inilah? Kalau menurut Kak Muklis tuh apakah perlu dengan catatan atau apa seperti itu? Kakak-kakak yang lain bagaimana? Kalau di sekolah refleksinya dalam bentuk apa? Apakah lisan, tulisan, atau apa? Oke, Kak Irwin, boleh. Kak, untuk pertanyaan dari Kak Muklis. Ya, betul. Nah, kalau pribadi saya, jangan mempersulit diri sendiri yang pertama. Kalaupun tidak bisa tulisan, bisa dengan cara lisan. Itu menurut saya. Tapi kan kita lihat dulu apa yang mau kita tanyakan dengan siswa sesuai dengan materi kah atau secara pribadi gitu kan. Misalnya kegiatan hari ini bagaimana kalian lakukan, apa perasaan Anda, itu kan bisa juga atau dan yang lain-lainnya seperti itu sih saya bilang. Jadi untuk memenuhi administrasi itu tergantung sih saya bilang. Kalau untuk merefleksi diri saat proses pembelajaran saya bilang itu penting meskipun dengan cara lisan bukan tulisan. Itu sih. Terima kasih. Oke, Kak, terima kasih. Kak Lukman, boleh menyampaikan tanggapannya? Setuju sih Kak yang dikatakan sama Kak Erwin kan, karena kita ya garda terdepan kan di sekolah, apa-apa kita, jadi kalau misalnya aja mudah ngapa yang cari yang sulit gitu kan. Terus yang kedua, dengan lisan ataupun tulisan sebenarnya itu tidak jadi masalah, cuman cara kita aja merefleksinya apakah itu dengan cara yang berbeda atau memang harus sama kelas atau semua kelas kan, karena masing-masing kelas kan pasti berbeda tanggapannya, pendekatan emosinya juga berbeda, pendekatan emosi ke cowok berbeda, cewek berbeda, jadi otomatis sebenarnya kalau menurut pribadi saya sih memang perlu untuk ditulis, cuman agar kita mengingat kembali supaya bisa membuat strategi. Kalau kita lisan kemungkinan kita bakalan lupa atau tidak bakalan membuat strategi yang kedepannya. Mungkin itu sih Kak. Siap, Kak. Sini juga ada nih Kak Julkipi mau menyampaikan tanggapannya. Dipersilakan Kak Jul. Iya, terima kasih Kak. Sebenarnya ingin sampaikan kakak-kakak semua juga
ya sebenarnya kurang lebih sama lah yang dirasakan di setiap sekolah gitu kan. Tapi mungkin cenderungnya kemana, lebih sulitnya kemana kita merefleksinya. Kalau di sekolah saya nih kak, ya apalagi sekarang ini kepala sekolahnya guru penggerak, ya apa-apa administrasi itu harus ada, harus lengkap. Betul. Nah, apalagi untuk administrasi perangkat dari 1 sampai 13 tuh harus ada. Nah, bayangkan saya baru ngajar 2 tahun tapi disiapkan perangkat itu 3 tahun harus lengkap. Nah itu jadi apa tuh kendala juga kan saya. Itu yang pertama kak. Yang kedua sebenarnya untuk refleksi saya, ya saya sebenarnya harus ada catatan gitu kak, sebagai pengingat gitu kan. Nah sebagai evaluasi mungkin kurang di sini, kita ada punya catatan gitu kan. Nah, contohnya kita memberikan anak-anak ulangan gitu ya kak. Nah kadang-kadang ada yang kurang nih, anak-anak yang mana kurangnya anak siapa namanya gitu. Mungkin kita punya catatan gitu. Nah itu jadi refleksi kita gitu kan. Anak yang kurang ini kita memberikan materi lagi supaya anak ini ya bisa pengetahuannya lebih sama dengan temannya gitu. Mungkin seperti itu kak, teman saya kak. Terima kasih kak. Baik, terima kasih. Ada tanggapan yang lain lagi kakak-kakak? Sebelum kita simpulkan nih. Ada? Cukup ya kak? Baik, menanggapi pertanyaan dari Kak Muklis, sebenarnya kak, kakak-kakak yang tadi ini itu sudah memberikan satu ide lah kak, atau satu cara atau metode gitu, bagaimana cara kita berefleksi. Benar apa yang disampaikan oleh Kak Irwin dan Kak Lukman tadi, bahwa tidak perlu dibuat ribet, artinya tetap dilaksanakan refleksi, baik itu dalam bentuk lisan atau mungkin ya sekedar apa ya kata orang tuh permenungan lah kayak gitu, merenungkan lah apa yang sudah pernah kita lakukan. Tapi, nah kembali lagi nih ke Kak Julkipli nih, bahwa sekarang ini apa-apa tuh dokumentasi, benar nggak Kak Jul? Baik itu dari foto, baik itu dari catatan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kakak kesulitan untuk melakukan hal itu, buatlah refleksi yang sederhana, Kak. Nah, sebenarnya dari Borton ini tadi, yang what, so what, no what itu sebenarnya sudah sangat rinci bagaimana cara kita merefleksikan sesuatu. Nah, bentuknya Kak, ya bisa saja kalau misalnya kakak nih senang dalam bentuk video, ya buatlah dalam bentuk video Kak untuk dokumentasi seperti itu. Kalau untuk catatan, kalau misalnya senang menulis, ya buatlah dalam bentuk catatan seperti itu. Benar juga kata Kak Julkipli, dari refleksi itu, kan kita dalam bentuk buat dalam catatan nih, nah kita bisa tahu misalnya siswa kita siapa yang kurang, siapa yang baik, seperti itu. Nah, terkadang kita sebagai manusia juga punya kelemahan, yaitu lupa. Nah, kalau tidak dicatat, tidak ada dokumentasi, nah kita jadi lupa seperti itu. Nah, jadi penting juga sebenarnya Kak dalam bentuk catatan itu tadi. Nah, jadi bisa dikolaborasikan sih Kak. Misalnya dibuat dalam bentuk catatan, atau misalnya ya kakak senang buat video, ya buat dalam bentuk video seperti itu. Bagaimana Kak Muklis? Apakah sudah bisa diterima? Gimana Kak? Suara kakak tidak kedengaran nih Kak. Oh siap. Pasti diterima, karena setiap sesuatu itu kan tergantung situasi, kondisi. Ya, benar Kak. Kakak juga bisa kolaborasi juga sih Kak dengan rekan sejawat. Di sekolah kakak
kakak sendiri kak yang guru benar. olahraganya? Saya berdua. Apalagi berdua kak. Tuh bisa lebih menguatkan seperti itu kak. Jadi kakak ya bisalah buat satu waktu gitu kan, direncanakan dalam pembuatan refleksi ini. Refleksi ini sebenarnya penting juga kak. Artinya dari refleksi ini kita bisa tahu untuk kedepannya apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang perlu juga kita pertahankan seperti itu. Sehingga dalam pembelajaran ya kita lebih berkembang seperti itu kak. Tidak monoton, sehingga pembelajaran juga anak-anak juga berprestasi seperti itu. Baik kak, kita lanjut. Ini di penutup. Baik, ini kita lanjut di penutup. Di sini ada bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Ada yang bisa menyampaikan kak refleksinya kak untuk yang pertanyaan pertama ini? Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya dari yang sebelum kakak tulis dengan yang sekarang ini kak? Ada yang bisa menyampaikan kak? Apakah ada perbedaan atau sama saja? Karena sudah mengetahui sebenarnya alurnya. Kak Tommy adakah Kak Tommy? Halo Kak Tommy. Kak Rizal ada, Kak Rizal? Oke, Kak Lukman. Boleh Kak Lukman? Sebenarnya sih yang dikatakan berbeda mungkin namanya aja kali yang berbeda. Benar Kak. Sebenarnya kita udah melakukan semua itu nilai orientasi yang hitungannya kita baru kenal dengan 5 istilah itu. Sebenarnya nilai orientasi yang kita anut itu kan mulai dari kesehatan, terus kebugaran, nilai motorik, tanggung jawab, kompetitif dan kerjasama dan lain-lain itu sebenarnya udah kita lakukan, cuman namanya aja yang kita belum tahu. Jadi mungkin dari saya itu perbedaan namanya aja sih atau istilah dari refleksi itu sendiri. Jadi sebenarnya kita udah melakukan, cuman ya dengan namanya yang baru atau update pengetahuan yang baru mungkin kan ada istilah-istilah baru. Jadi mungkin sih itu sih kak. Kali-kali namanya aja. Oke. Terima kasih kak. Jadi sebenarnya hanya istilahnya saja kak ya. Tapi apa yang kita sudah lakukan sebenarnya ada di dalamnya seperti itu. Iya, Terima kasih kak. Terus yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi ini? Kak Lia, boleh menyampaikan tanggapannya, Kak? Halo, Kak Lia. Kak Dina, bolehlah Kak Dina. Kak, jawab pertanyaan nomor 2, Kak. Apabila refleksi ini tidak dinilai, maka penting tidak menurut kakak membuat refleksi ini? Menurut saya refleksi itu penting, mau dinilai atau tidaknya. Kan nggak hanya untuk peserta didik ya, untuk menilai diri kita. Siap. Kawan sejawat aja juga bisa nilai kita. Kita tanya kawan, apakah pembelajaran saya ini kurang, ataupun begitu sebaliknya. Jadi saling backup lah kalau kawan sejawat. Kalau peserta didik mereka lebih suka kalau ditanya refleksi. Jadi gimana untuk refleksi kita ke depannya biar pembelajaran kita lebih menarik atau asik,
lebih kreatif, sehingga mereka cepat tanggap sebenarnya itu. Ya, Tapi ya. terkadang kita nggak tahu juga sih, biasa ada yang cuek-cuek aja, tapi lebihnya lebih suka Siap, itu sih. Kak. Berarti ya mau dinilai atau tidak, ya ini sebenarnya penting kan, Kak, kan? Karena juga dapat mengoreksi diri kita kan, artinya kan apa yang sudah kita lakukan ini apakah sudah dapat berdampak untuk anak-anak, diri sendiri atau sekolah seperti itu. Sehingga kita juga lebih banyak apa namanya ya, lebih banyak mengoreksi diri sehingga nanti kedepannya akan lebih baik. Seperti itu Kak Dina ya. Ya, betul Baik, Kak. terima kasih Kak. Yo, yang terakhir, yang pertanyaan ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Kak Aulia bisa menyampaikan jawabannya, Kak? Ya, Oke, Kak. mungkin selanjutnya ya, terima kasih untuk menuliskan refleksi, mungkin lebih ditata lagi pada saat akan melakukan refleksi kepada siswa didik, kemudian apa saja yang akan diperhatikan terkait yang dibutuhkan lah untuk siswa didik. Mungkin juga mendapatkan beberapa materi juga dalam refleksi ini kan, jadi lebih tahu, lebih luas. Ini tuh Kak Yunus. Siap, siap. Baik, berarti penulisan Ya. refleksi ini, Masih ya baik Kak, tidak hanya nanti dijadikan kegiatan rutin saja berarti Kak ya. Berarti kedepannya ini ada pengembangannya lah, yang mungkin bisa ya harus terkait dengan yang Kak Julkipli tadi itu, terkait dengan data-data, entah itu nanti untuk apa namanya supervisi atau misalnya akreditasi sekolah seperti itu kan Kak kan. Nah, itu juga penting Kak dalam membuat refleksi seperti yang saya sampaikan tadi, karena kan dokumennya tidak harus dengan tulisan, bisa dengan video ya, atau dengan apa namanya ya, mempublikasikannya ke halayak ramai juga, itu juga bagus Kak, bahwa sekolah kita memang benar-benar apa ya, membiasakan refleksi untuk perkembangan sekolah sebenarnya, bukan malah untuk apa namanya, untuk menurunkan nilai sekolah itu tadi. Karena kalau kita sudah berefleksi berarti kita sudah mengoreksi diri dan berani untuk meningkatkan diri untuk lebih jauh lagi seperti itu Kak ya. Baik Kak, nah di sini Kak nanti ada tugas ini Kak di LMS. Nah, ini unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Kakak-kakak sudah terbiasa kan dengan LMS ini? Gimana Kak? Sudah terbiasa enggak misalnya mengirim apa namanya? Mengirim tugas atau mengupload. Dia nanti menguploadnya tuh seperti kita mengupload fakta integritas itu tadi Kak, dengan yang surat izin tuh caranya tuh. Nah, jadi kalau bisa dalam bentuk PDF ya Kak, supaya tidak apa namanya ya, tidak rusak lah ininya, tulisannya seperti itu. Nah, ini yang nantinya akan dinilai itu Kak. Jadi kakak-kakak buat refleksi modul 1.1 di LMS menggunakan pilih, misalnya kakak mau pakai yang Gibbs, kalau mau pakai yang Borton seperti itu Kak. Nah, di situ ada pertanyaan panduannya Kak. Jadi pertanyaan panduannya itu bisa kakak gunakan untuk menulis refleksi. Dan diingatkan juga Kak, ada batas pengumpulannya. Jadi kalau lambat, maka nanti akan tercentang lambat itu Kak. Ada tanda merah nanti. Jika ada tugas-tugas yang ada tanggal batas kumpulnya itu. Jadi harapan kita bersama bahwa kakak-kakak juga lebih ditingkatkan lagi lah kemandiriannya dalam belajar mandirinya itu tadi. Seperti itu, Kak. Nah, kakak-kakak tadi sudah menghasilkan 3 tulisan refleksi. Dari babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Dan kakak-kakak juga sudah mendengarkan refleksi-refleksi yang disampaikan oleh kakak-kakak yang lainnya. Sehingga menjadi referensi kakak-kakak sekalian untuk dapat nanti membuat refleksi.
Baik, hari ini kegiatan kita sudah selesai. Jadi, harapan kita bersama bahwa membiasakan untuk dapat membuat refleksi lah ya Kak ya setelah kegiatan pembelajaran ataupun sebelum melakukan pembelajaran juga penting itu melakukan refleksi. Baik Kak, untuk terakhir ada yang mau ditanyakan? Ya Kak Irwin? Oke, Kak mau nanya tentang tugas nih. Tugas ini kan yang diperintahkan buat pertanyaan gitu ya. Buat pertanyaan dari dua judul itu bottom atau apa tadi itu ya lupa saya. Bottom atau Gibbs. Iya, di LMS Itu pilih salah satu kan? pilih salah satu Itu pilih Kak. salah satu. Ya. Terus bentuk pembuatannya itu bisa pakai pakai Word atau Google Form gitu atau gimana? Jadi kami satu kelompok satu Ini ini aja bisa sih Kak, buat kalau bisa misalnya seragam. dia bisa masuk ya nggak masalah sih Kak. Tapi biasanya sih pakai PDF sih Kak. Dalam bentuk PDF filenya itu. Tapi kalau Oke, misalnya Kakak mau buat berarti dalam gitu bentuk bisa dibuat Word tapi di PDF kan bisa, berarti boleh boleh Kak, gitu. boleh. Sekreativitas mungkin Kak. Oke. Misalnya Kakak mau dari Canva atau misalnya tapi nanti bentuk filenya PDF gitu Kak. Oke, paham. Oke, siap. Baik. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Bisa buka kamera kakak-kakak semua. Kita akan berfoto bersama dulu Kak. Oke Kak Irwin, Kak Muklis, Kak Lukman, Kak Lutfi. Bisa buka kameranya dulu. Izin Pak, lagi dalam perjalanan saya kerja, jadi nggak bisa buka kamera Pak. Siap. Nggak punya siswa kami. Yang bisa mohon buka kamera dulu kakak-kakak. Kita foto dulu bersama untuk dokumentasi. Oke, saya ambil. Yuk Kak. Boleh bebas gayanya Kak. Ini saya tak tahu. Kenapa Kak? Kenapa? Oke ya. 1, 2, 3. Oke, ntar Kak. Selanjutnya satu lagi. Kak. Kak. Iya. Oke Kak, 1, 2, 3. Baik Kak. Kegiatan kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon tugasnya dapat diselesaikan. Sebelum kita akhiri, ya. Oh ya, kita jimit lagi tuh hari Jumat, Kak. Jadi jimit lagi hari Jumat berarti besoknya Kakak belajar mandiri. Full belajar mandiri. Nanti saya akan sampaikan juga seberapa aktivitas yang sudah Kakak lakukan. Oke, Kak. Ketemu lagi. Salam Siap, Kak. Siap. olahraga. Siap. Salam olahraga, Kak Ulia. Jaya. Jaya. Oke, izin keluar Kak. Ya, Kak Jul. Permisi Kak. Siap, kamu Makasih. tulis. Makasih Kak. Siap, Kak Lutfi.